Pemirsa masih di IDX Season Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada ESA, rekomendasinya adalah buy on breakout, buy-nya di 715, kemudian support yang bisa diperhatikan di 680, target price pertama di 795 dan target price kedua ada di 835. Kemudian selanjutnya sampel yang kedua ada BDMN, lebih ke arah buy on weakness dengan buy di harga 3.000, support yang bisa diperhatikan di 2.880. Untuk dari target price yang pertama di 3.220, target price kedua di 3.400. Selanjutnya ada SMSM, rekomendasinya juga sama buy on weakness, untuk posisi buy di 1.900 hingga 1.915, support yang bisa diperhatikan di 1.820, target price pertama di 2.080 dan target price kedua di 2.190. Dan terakhir dari teknologi ada MTech, juga direkomendasikan buy on weakness, dengan buy-nya posisi 570 hingga 590, support yang bisa diperhatikan di 560, target price yang pertama di 635, target price yang kedua di 665. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Jason, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke ESA terlebih dahulu, Pak. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga masuk ke dalam saham pilihan dan direkomendasikan buy on breakout dalam hal ini. Baik, untuk ESA sendiri saat ini setelah penurunan yang cukup dalam ya penurunan cukup dalam dan saat ini sedang membentuk pola ascending triangle. Ya, jadi kita merekomendasikan buy on breakout jika bisa melewati level resisten di 710. Baik, kebetulan itu merupakan halo. Halo. Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak Jason. Ya, jadi saat ini ESA ini membentuk pola ascending triangle, jadi kita bisa buy on breakout di atas level 710. Jadi kita bisa buy di harga 715 jika memang ESA ini berhasil breakout dari pola ascending triangle tersebut. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk mengenai ESA ini di WhatsApp interaktif kami. Kita coba sekalian jawab, Pak Jason, dari Bapak Burhanuddin dari Makassar ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan ESA. Sudah ambil posisi di 650, sudah profit sepertinya. Bagaimana support dan resisten selanjutnya dan rekomendasinya? Kemudian juga profit taking di level berapa untuk ESA? Baik, untuk ESA sendiri saat ini level yang perlu diperhatikan itu merupakan level resistennya di 710. Ya, jika ESA ini berhasil breakout dari level 710, maka kenaikannya ini akan berlanjut menuju ke level resisten berikutnya di 790. Baik, masih di hold Pak untuk ESA di 650? Masih di hold dengan harapan breakout kembali dari pattern ascending triangle. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, jatuh kepada BDMN. Hari ini juga masuk ke dalam saham pilihan. Analisis untuk Bank Danamon Indonesia Tbk. Hari ini ditutup di 2990, menguat di 0,67%. Intraday tadi sempat menembus di atas level 3.000-an, Pak Jason. Ya, jadi untuk BDMN sendiri saat ini level psikologisnya itu bisa dibilang di level 3.000 ya. Level 3.000 dan saat ini memang berada di bawah, sedikit di bawah level 3.000. BDMN saat ini sedang kembali ke supportnya setelah dia breakout, kembali ke supportnya di area 2.910 sampai dengan 2.980. Jadi untuk BDMN. Halo Pak Jason, terputus kembali Pak. Halo? Oke, ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Baik, untuk BDMN saat ini kembali ke supportnya ya. Saat ini kembali ke supportnya di area level 2.900 sampai dengan 2.990. Maka dari itu kami merekomendasikan untuk buy di harga 3.000 dengan targetnya itu yang pertama di 3.220.
Ya, resisten pertama 3.220, lalu di TP keduanya itu di level 3.400. Baik, penutupan hari ini masih di 2990. Bagi pemirsa Adik Channel yang ingin masuk harus confirm dulu BDMN ini berada di atas level 3.000-an. 3.000-an posisi penutupan atau intraday tidak masalah? Tidak masalah. Oke. Baik, saham pilihan kedua ada BDMN, kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada SMSM, ini juga direkomendasikan buy on weakness. Analisisnya untuk SMSM. Untuk SMSM, sebentar. Baik, untuk SMSM saat ini dari awal tahun bisa kita bilang ya, membentuk pola higher high, higher low. Ya, setelah dia membentuk base dia breakout, lalu dia membentuk base kembali, lalu breakout kembali, dan saat ini juga kembali membentuk base lagi. Jadi untuk SMSM itu kami merekomendasikan untuk buy di level harga 1.900 sampai dengan 1.915. Kita bisa buy on weakness ketika SMSM ini kembali ke level 1.900 sampai dengan 1.915. Dari sisi target price ini di 2.000, Pak Jason, ini dalam jangka waktu kapan, Pak? Apakah dalam seminggu ke depan atau mungkin sampai dengan akhir bulan ini? Sampai akhir bulan karena memang ini rekomendasi untuk swing trade. Oke. Jadi untuk sampai akhir bulan. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir datang dari teknologi, ada MTEK ini. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini, MTEK ditutup tertekan cukup dalam di 3,36% dan berada di level 575. Analisis Anda untuk MTEK? Baik, untuk MTEK kami merekomendasikan untuk buy on weakness. Saat ini sedang membentuk low yang baru, ya, low yang sama dengan low sebelumnya. Jadi jika MTEK ini tidak breakdown dari level 570, maka kita bisa buy on weakness di level tersebut dengan target yang pertama, yaitu di 635. Dan target kedua itu di level 665. Hari ini tertekan cukup dalam, Pak Jason. Apakah memang momentum ini yang harus dimanfaatkan oleh para investor begitu? Penutupan hari ini 575. Ini tinggal beberapa poin untuk menyentuh ke 570. Ya, menurut saya karena hari ini kelihatannya memang penurunannya cukup dalam, dengan juga dikonfirmasi dengan volume yang tinggi juga. Jadi menurut saya kita bisa sedikit wait and see terlebih dahulu. Apakah terjadi swing di level 570 ini, atau terjadi breakdown. Ya, kalau terjadi breakdown kita disarankan mungkin untuk tidak buy. Tetapi kalau terjadi swing artinya MTEK ini bisa close di atas level 600, maka kita bisa buy kembali MTEK-nya dengan target yang sama, ya, di 635 dan juga TP2-nya di 665. Dari sisi support yang harus diwaspadai di level berapa, Pak Jason? Apakah memang di 560 atau ada alternatif lain? Ya, di 570 merupakan support terakhir bagi pergerakan MTEK. Jadi jika memang MTEK ini breakdown dari level tersebut, maka kita bisa tinggalkan. Tetapi jika ternyata MTEK ini bisa rebound dari level 570, maka kita bisa buy on weakness di level tersebut dengan target yang tadi sudah disampaikan. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada ESA, kemudian juga ada BDMN, selanjutnya ada SMSM, dan terakhir ada MTEK, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Jason, pertanyaan hari ini juga masih terus masuk ini, saya akan coba jawab pertanyaan dari Ibu Liana di Surabaya. MBMA, Pak, boleh beli di harga berapa? Baik, untuk MBMA ya. Oke, MBMA saat ini, hari ini udah kembali ke levelnya di saat IPO ya. Saat IPO memang sempat menyentuh level tertingginya di 955, tapi kembali close-nya itu di 885, dan hari ini kelihatannya close-nya itu sudah di atas level di hari pertama IPO. Lalu untuk MBMA sendiri, kalau menurut saya kita masih bisa kita perhatikan untuk buy and weakness. Ya, buy and weakness kembali di level 830. Oke. Jika MBMA koreksi kembali ke level 830, kita bisa
beli dengan buy on weakness atau buy on retracement. Baik, jawaban untuk Ibu Liana dari Surabaya. Kita akan jeda kembali Pak Jason, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Jason. Selanjutnya dari Ardani Pak, yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami menanyakan NCKL. Ambil posisi di 1016 sudah profit, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Resisten selanjutnya untuk mengamankan atau memaksimalkan profit yang sudah ada. Baik, untuk NCKL, resisten terdekat itu ya saat ini di level 1090. Jadi jika NCKL bisa melewati atau breakout dari 1090, maka level target berikutnya di level 1200 untuk NCKL. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan Adaro Mineral. Pak Jason, mampu tidak ke 1500-an untuk 1-2 pekan ke depan? Resisten selanjutnya untuk Adaro Mineral. Baik, resisten selanjutnya untuk Adaro Mineral di level 1450. Ya, saat ini 1450 dan sempat Adaro juga kembali retrace ke level supportnya dan sudah rebound. Jadi saat ini resistennya itu di 1450 terdekat untuk ADM. Nyangkut di 1500 di hold saja Pak Jason dengan potensi yang Anda sebutkan tadi. Singkat saja Pak. Masih bisa jika bisa breakout dari 1450, maka target berikutnya bisa di level 1700 untuk ADM. Oke, selanjutnya ada Clay dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham konstruksi ini. Untuk ADI sudah ambil posisi di 434, Pak Jason. Support dan resistennya. Baik, untuk ADI saya lihat saat ini memang masih terlalu dini, tapi bisa dilihat kemungkinan besar akan membentuk pola inverse head and shoulder. Jadi saat ini sedang membentuk shouldernya di kanan ya. Untuk supportnya di level terendahnya di 416 dan untuk targetnya atau resistennya itu di 456. Baik, selanjutnya ada Oscar dari Bali menanyakan MAPI Pak di posisi harga 1910. Analisisnya support dan resisten untuk MAPI. Baik, untuk MAPI di level sekarang di 1870 sampai dengan 1900 merupakan level support bagi pergerakan MAPI. Jadi jika tetap bertahan di atas level tersebut, maka MAPI akan kembali naik lagi menuju ke level tertingginya di 2070. Baik, jawaban untuk Oscar yang ada di Bali tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Jason, terima kasih sudah bergabung. Pak Jason, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David atas waktunya. Baik, terima kasih. Ada Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator, Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David Sun Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.